Oke Mas, mungkin boleh cerita sedikit buat Sobat Halo Foto yang belum tahu. AP ini kan sebenarnya kan kayak kantor berita ya. Ya. Associated Press kalau nggak salah kantornya di New York ya pusatnya ya. Kantor pusatnya di New York. Oke, nah ini awalnya bagaimana Mas? Awalnya kan Mas sebagai kontributor lalu tiba-tiba kok bisa kerja di sana tuh gimana ceritanya? Oke, jadi waktu itu, nah ini satu lagi nih peristiwa geopolitik yang ikut menunjang karir nih. Jadi waktu itu 97-98 saya kontributor. Kalau di kantor berita istilahnya stringer. Oh, stringer, oke. Saya jadi stringer. Terus 99 ada sebuah peristiwa besar lagi setelah kejatuhan Soeharto. Ada peristiwa besar lagi di Indonesia adalah Timur Timur. Yes. Ya. Timur Timur waktu itu jadi top news juga di dunia kan. Jadi semua wartawan AP yang di Jakarta itu kesana semua. Nah, Jakarta kosong. Saya waktu itu di-hire selama 4 bulan untuk running desk foto di AP Jakarta, gitu. Dan 4 bulan itu akhirnya bablas sampai 25 tahun. Gitu. Okay. Itu sih nyangkutnya di situ sebenarnya. Nah berarti hampir di setiap negara ada Associated Press berarti ya? Ya, hampir di setiap negara. Kita punya, saya lupa pastinya, tapi sekitar 250 biro di dunia. Oke. Nah Mas, kalau di AP sendiri, sebenarnya mekanisme penugasannya seperti apa sih? Apakah setiap orang udah meliput saja nanti disubmit atau memang udah dibagi, lu ke sini, atau gimana ya? Sebenarnya sama seperti media-media yang lain juga sebenarnya. Kita punya planning, kita punya rencana nanti. Minggu ini mau ada liputan apa. Kadang-kadang kalau ada breaking news ya kita bergerak, udah otomatis kita langsung liput. Tapi biasanya kalau tidak ada breaking news, biasanya kita punya planner juga nih. Kita ada apa nih yang bisa diliput, atau kita mau bikin ada feature story mungkin, atau story yang macam-macam. Story-nya ada macam-macam nih. Ada story tentang yang sekarang lagi ini tuh ada tentang climate misalnya. Nah itu kita biasanya pitch story. Nih, gue mau bikin story tentang kenaikan air laut misalnya, permukaan air laut di Pantura misalnya. Nah di situ kita bisa pitch ke editor, nanti dia akan direview oleh beberapa layer editorial. Kalau oke, jalan. Bisa begitu, bisa juga spontan kayak misalnya kalau ada kegiatan tiba-tiba begitu ya. Mas ini kan berkarir sudah 25 tahun lebih mungkin ya. Nah sepanjang melakukan kegiatan fotojurnalism gitu, ada hal yang paling berkesan nggak Mas yang sampai sekarang nggak bisa terlupakan? Aduh banyak ya, banyak sekali peristiwa di Indonesia. Saya tuh kebetulan melewati beberapa landmark event gitu ya di Indonesia gitu, misalnya kayak 98, 99. Lalu ada banyak sih sebenarnya. Tapi mungkin beberapa yang paling berkesan gitu, yang mungkin sangat memorable itu Timur Timur. Penugasan pertama kali saya keluar kota itu di Timur Timur tahun 99. Itu jadi waktu itu setelah Jajak Pendapat yang pro kemerdekaan menang, lalu Indonesia harus out dari Timur Timur. Waktu itu namanya Timur Timur, sekarang Timor Leste. Jadi di saat pergantian itu ya, pergantian Timor jadi negara itu, saya masuk ke sana. Dan itu salah satu liputan yang paling berkesan karena satu, penugasan pertama saya keluar kota langsung ke daerah konflik, dan saya ngikutin Timor itu dari Jajak Pendapat sampai akhirnya mereka mendeklarasikan kemerdekaannya itu tahun 2002 gitu. Jadi itu saya merasa benar-benar sedang menyaksikan sejarah gitu, bahwa sebuah negara lahir dan saya ada di situ ngikutin prosesnya gitu. Oke. Nah Mas, ini kan kalau ke daerah konflik ini kan berarti risiko juga tinggi sekali ya. Nah, mungkin boleh cerita sedikit peran kantor beritanya dalam menjaga seorang reporternya bahwa dia akan aman di situ tuh sejauh mana ya?
Gitu. Oke. Maksudnya kadang-kadang kan bisa aja diculik, bisa aja ditembak, bisa aja ya apapun bisa terjadi ya. Gitu. Kita dilatih untuk itu, Mas. Jadi AP itu menyediakan wajib sebenarnya. Kita harus ikut yang namanya hostile environment. Oke. Lengkapnya itu HEVAT ya, hostile environment and first aid training. Itu memang khusus kita dikasih pelatihan itu untuk menyiapkan kita kalau kita harus ke tempat-tempat yang seperti itu. Jadi kita diajarin mulai dari first aid, first aid-nya juga first aid yang first aid yang di situasi genting gitu ya. Lalu ada hostile environment itu kayak kita misalnya kalau di tengah tembak-tembakan kita harus ngapain gitu. Kita harus peralatan apa aja yang harus kita siapkan. Nah, itu kita diajarin, lalu alat-alatnya juga disiapkan gitu. Jadi di kantor saya itu ada rompi anti peluru, helm itu ada. Dan itu menjadi peranti wajib yang harus dipakai kalau ke area konflik begitu ya? Iya, tentu saja tergantung konfliknya kadang-kadang. Karena kadang-kadang kalau kita pakai peralatan lengkap rompi anti peluru, helm gitu justru malah kadang-kadang kita menarik perhatian gitu ya. Jadi harus dilihat tempatnya juga, konfliknya seperti apa dan gitu-gitulah. Itu diajarin di waktu pertama kali saya latihan itu di London di 2001 itu pertama kali. Lalu setelah itu rutin ada refresher. Oke, tapi berarti semua jurnalis diasuransikan juga berarti ya? Iya, selain asuransi yang biasa, kalau kita harus ke tempat konflik itu biasanya ada extra insurance gitu. Dan selalu pasti ada upaya-upaya penyelamatan ya Mas kalau sampai diculik atau apa ya. Karena kan sering kejadian kayak gitu kan, wartawan diculik. Nah, pasti. Oke. Nah Mas gini, kalau kita ngomong foto jurnalistik ya, ini kan berarti kan liputan langsung dan sama sekali nggak ada settingan. Nah, balik ke soal foto jurnalistik, kan fotonya harus bisa cerita sendiri nih Mas, harus bisa bicara. Nah ini gimana Mas? Maksudnya gimana caranya menarasikan sebuah foto tanpa narasi begitu kan? Karena kan dengan Mas foto nanti fotonya bisa cerita sendiri. Maksud kayak gini-gini nih, gimana sih Mas? Apakah karena nggak mungkin disetting kan? Nah kalau gitu gimana? Kalau ngomongin setting juga kita sebenarnya setting itu sebenarnya agak sedikit abu-abu ya, dalam tanda kutip abu-abu gitu, karena dalam jurnalistik sebenarnya setting itu kan juga fotografi portrait misalnya, itu bisa masuk dalam jurnalistik, tapi jelas-jelas setting. Gitu. Jadi kalau mau nyeting atau enggak, kalau dalam jurnalistik kita boleh nyeting apa enggak, ya iya dan tidak gitu. Kalau kita harus membuat portrait misalnya untuk melengkapi sebuah story jurnalistik, boleh. Gitu. Maka itu bisa disetting. Itu bisa disetting. Tapi yang intinya kan jangan bohong. Gitu. Kalau misalnya sebuah peristiwa yang tidak ada, tapi kita set untuk jadi ada, itu kan kita sudah berbohong kepada publik. Kalau jurnalistik itu kan yang paling berat sebenarnya tanggung jawabnya terhadap publik. Karena dari publik, dari tanggung jawab yang besar itu nanti datang public trust gitu kan. Nah ini yang dipertaruhkan oleh sebuah media itu kan trust dari publik itu. Nah itu harus dijaga dengan misalnya tadi ya intinya nggak bohong aja. Kalau memang misalnya harus setting portrait gitu ya, nggak apa-apa kalau mau dibilang di captionnya bahwa si Mas Bimo sedang berpose untuk Dita Alangkara gitu. Itu bisa dijelaskan di dalam caption gitu. Jadi kita tidak berbohong pada publik. Lalu tadi apa lagi ya? Saya kok lupa. Ya tadi narasi, maksudnya gimana caranya mengambil foto yang bisa bercerita gitu loh Mas. Karena ini kan momennya nggak mungkin diulang. Ya. Nah itu kalau itu makanya sebelum datang ke sebuah tempat untuk bikin story gitu ya, kita idealnya kita akan riset dulu. Kita akan riset. Ini paling nggak kita tahu ini kejadiannya apa sih gitu. Kejadiannya apa? Pemainnya siapa aja? Backgroundnya apa, kenapa bisa terjadi seperti yang sekarang terjadi, itu kita harus riset dulu. Kalau kita tahu backgroundnya, kita tahu apa yang melatar belakangi ini semua, kita akan bisa bercerita dengan lebih baik gitu. Jadi kita bisa tahu kita harus motret apa aja satu, lalu apa aja yang harus tampil dalam liputan foto kita untuk bisa menjelaskan dengan konteks yang utuh kepada audiens. Nah Mas, kalau tadi tidak boleh berbohong pada publik, ini kan juga berkaitan sama etika ya. Nah kadang-kadang kan foto yang menjual, ini kan foto yang melanggar etika nih Mas. Let's say misalnya Mas ada liputan daerah konflik,
foto yang berdarah-darah itu pasti kan menjual. Tapi kan sebenarnya kan mungkin tidak apa ya, melanggar kode etik untuk ditampilkan kan. Kayak misalnya ada anak kecil tertembak, itu kalau di foto itu kan bisa viralnya luar biasa. Tapi kalau kayak gitu-gitu gimana? Apa ada batasannya, foto seperti apa yang boleh di-upload atau gimana, Mas? Ya, foto-foto yang grafik biasanya kita nggak bisa tampilkan. Gitu. Itu kayak sepertinya sih semua media mungkin akan mengamini itu ya, bahwa semua punya standar yang sama, bahwa foto yang terlalu grafik itu tidak akan bisa tampil. Gitu. Foto kayak misalnya foto anak-anak itu kan juga sebenarnya sebaiknya tidak ditampilkan. Cuma ada beberapa kondisi tertentu ya. Nah, saya lupa waktu itu ada foto apa ya? Ada foto imigran dari Meksiko yang mau nyebrang ke Sungai Rio Grande di Amerika, tapi terus ada yang meninggal gitu ya. Saya lupa nanti harus di Google. Nah, itu kita pernah menampilkan foto itu. Gitu. Itu tentunya dengan pertimbangan khusus gitu. Pertimbangan khusus bahwa foto ini akan menggambarkan sebuah konteks yang membuat audiens lebih paham tentang peristiwa ini, bahwa ada gelombang migration dari Meksiko ke Amerika. Nah, foto-foto tertentu itu bisa ditampilkan, tapi tentunya dengan catatannya banyak tuh. Nanti bahkan pada saat ditampilkan pun ada note untuk editor, grafik, konten dan lain sebagainya. Nah, jadi tapi in general biasanya foto yang berdarah-darah itu enggak, lalu ada foto apa ya yang tidak bisa tampil, misalnya korban kekerasan seksual misalnya. Itu anak-anak juga enggak, banyak sekali aturannya. Oke. Nah, Mas, sekarang kan udah menjadi rahasia umum kalau kadang-kadang memang media itu kan juga punya kepentingan tertentu terhadap suatu kejadian gitu ya. Dalam artian kan perspektif suatu kejadian itu kan bisa dibentuk tergantung medianya, Mas. Nah, ini mengatasi konflik seperti ini gimana? Dalam artian begini, ada dua pihak yang berkonflik gitu ya. Lalu kan kadang-kadang siapa yang jahat, siapa yang baik ini kan tergantung perspektif media nih, Mas. Nah, kayak gini-gini pernah terjadi. Seringnya. Dunia ini kan penuh konflik ya. Nah, maksudnya kalau gitu kan mengatasi konflik pribadinya gimana tuh, Mas? Katakan Mas pribadi tahu ini yang salah si A gitu, tapi kebetulan media saya memihak pada si B nih. Nah, ini gimana nih? Waduh, itu berat tuh. Itu kalau kata Gunawan Muhammad zaman dulu nih antara sukma dengan roti gitu. Antara batin tapi juga perlu roti juga nih. Itu balik lagi kepada wartawannya sih. Kadang-kadang wartawan punya cara-cara tersendiri gitu ya untuk mengkomunikasikan apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam idealismenya gitu, dengan simbol-simbol tertentu yang mereka punya gitu. Nah, kalau dalam foto ini menariknya foto jurnalistik gitu ya. Kita bisa berkomunikasi dengan simbol-simbol visual gitu. Nah, jadi mungkin nanti mesti diperhatikan gitu kalau misalnya lihat sebuah foto gitu, kira-kira ini simbol apa aja. Ini fotografernya mikir apa nih gitu. Itu biasanya bisa kelihatan dari sebuah foto gitu. Cara berpikir fotografernya, kenapa yang dimasukin si A sama si B, kenapa gesture yang dipilih si A-nya begini, si B-nya begitu misalnya. Itu kadang-kadang bukan cuma sekedar foto apa yang ada terlihat dalam foto, tapi juga kadang-kadang bisa menunjukkan apa yang ada di dalam pikiran si fotografernya. Gitu, Mas. Karena ya saya nggak tahu, ini Associated Press kan punyanya Amerika berarti ya. Iya, kayak maksudnya, tapi semua media pasti kan punya, kadang-kadang ada kepentingan seperti itu kan, Mas. Jadi ya pokoknya ini kamu ngeliput, ya perspektifnya harus yang baik, si ini nih, si ininya yang jahat. Tapi mungkin saya agak selur sedikit. Associated Press memang headquarters-nya di Amerika, kantor pusatnya di Amerika, tapi dia bukan punya pemerintah Amerika. Dia tidak dibiayai sama sekali oleh pemerintah Amerika. Dan jadi Associated Press itu dimiliki oleh media-media di Amerika. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintah Amerika. Bukan kantor berita resmi negara Amerika Serikat, enggak gitu. Bisa dibilang ini netral begitu ya? Iya. Baik. Oke, Mas, gini, kalau misalnya kan ini kan di satu event yang sama kan bisa ada beberapa jurnalis yang hadir di situ. Nah, katakan kita sama-sama potret si Pak A tuh, saya di sini, Mas di sebelah saya. Nah, ini gimana ngeklaim ininya, Mas?
bahwa ini foto saya ketika itu tampil di satu media atau dimanapun itu. Ini foto saya nih, karena kan angle-nya hampir sama tuh Mas. Nah kalau gitu gimana biasanya? Kalau zaman sekarang sih bukan nggak masalah ya, karena kan udah ada metadata segala macam di dunia digital sekarang. Begitu kita motret itu udah langsung ketahuan punya siapa ya. Stamp di fotonya, attach di situ bahwa ini fotonya diambil dengan kamera apa, dengan nomor seri berapa, momennya jam sekian, detik sekian. Karena kalau ngomong jam kan jamnya sama ini kan, kebetulan kan kita sebelahan itu. Bisa jadi. Sering sebenarnya ada foto yang diambil di momen yang sama gitu. Fotonya kelihatan sama gitu. Tapi untuk kalau mau ngecek beneran ya kita lihat tinggal metadatanya. Itu nggak mungkin salah. Itu nggak mungkin salah gitu. Dan biasanya kalau foto kantor berita kan biasanya tampilnya di media-media juga gitu kan. Karena kita kan mendistribusikan materi kita untuk dipakai di media-media di seluruh dunia gitu. Dan biasanya pasti ada kredit fotonya gitu ya. Ya mungkin aja salah gitu. Kadang-kadang foto saya gitu yang dipakai foto saya tapi kreditnya fotografer di sebelah saya misalnya gitu ya. Itu ya pernah terjadi tapi jarang sekali. Iya.